Dan kita juga berani membuka sentra ekonomi baru, yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Dan nanti ada Pak Doni dari Otorita IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengklaim bahwa Ibu Kota Nusantara, IKN, adalah proyek terbesar di dunia saat ini. IKN, kata Jokowi, menjadi sentra ekonomi baru di tanah air. Jokowi mengatakan baru-baru ini lahan seluas 34.000 hektare di Ibu Kota Baru Indonesia sudah bisa Menurut Jokowi, data Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia baru-baru ini mencapai 5,17%. Oleh karena itu, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Dia mengklaim ekonomi Indonesia termasuk baik di antara negara-negara Group of 20, G20. Hal ini karena hanya 3 negara anggota G20 yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Sebelumnya, Jokowi menyebut IKN menjadi solusi atas buruknya kondisi udara di ibu kota Jakarta. Kata Jokowi, polusi udara itu bisa diatasi dengan mengurangi beban di Jakarta. Oleh sebab itu, pemerintahan yang berpusat di Jakarta sebagian bakal dipindahkan ke IKN. Di samping itu, pemerintah terus membangun transportasi yang ramah lingkungan di Jakarta. Beberapa proyek transportasi massal di Jakarta, dari MRT, LRT, kereta cepat, dan lainnya, diupayakan diselesaikan. Adapun berdasarkan data dari situs IKAIR pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, kualitas udara di DKI adalah yang terburuk di dunia. Particulate matter, PM, 2,5 yang ada di Jakarta mencapai 164 sehingga masuk kategori tidak sehat. Angka itu adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya di dunia. Proyek pembangunan IKN akan diawasi oleh tenaga kerja asing, TKA. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut B. Panjaitan meyakini kualitas tenaga kerja Indonesia belum sebaik TKA. Kebijakan pengerahan TKA dalam proyek IKN memunculkan kritik. Namun, Luhut mengatakan kebijakan tersebut harus dilihat dari sisi positifnya lantaran hal itu demi kepentingan nasional. Dia berujar pada akhirnya nanti tenaga kerja Indonesia nantinya bakal menggantikan TKA itu setelah menguasai keahlian yang diperlukan.